Oke. Sudah, kita mulai. Apa? Iya, jadi kita ada dua satunya kamera, satunya kita untuk jawab pertanyaan rekan-rekannya Jihan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan dimanapun berada, tapi khususnya wilayah Loksmawe, Ciutara, Biren, Takengon, dan Bener Meriah yang mungkin saat ini lagi berduka ya, lagi ada bencana alam, ada banjir, longsor, terputusnya transportasi darat, Jihan, ya banyak bencana yang saat ini sedang melanda kita, Sumatera, Aceh. Jadi mohon doanya juga untuk yang menonton. Mungkin kami di sini alhamdulillah sudah Loksmawe ya, karena ini kita live di Loksmawe. Alhamdulillah sudah perlahan normal ya Jihan ya. Pasca banjir minggu lalu kita udah mulai normal, cuman ada beberapa kendala seperti logistik, BBM segala macam memang masih kendala karena akomodasinya ya, transportasinya gitu, masih terputus antara Sumatera Utara. Karena di Biren juga ada yang putus ya jalannya ya. Benar, jembatan kita ada yang putus. Jadi memang untuk distribusi makanan dan logistik bahan bakar itu masih sangat terhambat gitu, terbatas. Apalagi yang teman kita di Aceh Tengah sama Bener Meriah Jihan masih sangat belum bisa kita jangkau ya, karena cuma bisa via udara masih. Untuk saat ini per tanggal 5 ya masih begitulah. Tapi kita doakan dimanapun mereka berada semoga sehat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun, dan semoga ini cepat berlalu dan kita bisa bangkit lebih kuat lagi ya Jihan ya. Nah, jadi izin Bapak Ibu, kita live hari ini di akunnya Salam JKN, akun resminya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loksmawe. Kita live biasanya setiap Jumat atau Kamis. Namun memang beberapa waktu lalu ada kendala jaringan karena hujan terus-terusan kan, banjir juga. Jadi hari ini kita live lagi. Jadi assalamualaikum dulu, kayaknya udah assalamualaikum tadi, assalamualaikum lagi. Assalamualaikum, semoga banyak yang nonton karena memang kita hari ini mau kasih informasi seputar kepesertaan JKN ya. Iya, udah gabung sama saya Putri di sini. Jihan, boleh perkenalkan diri Jihan, nama bagian apa gitu kalau di BPJS Kesehatan. Baik, halo semuanya, assalamualaikum. Saya Jihan, petugas frontliner dari kantor cabang BPJS Loksmawe. Oke, frontliner ya Jihan ya. Di depan memang orang terdepannya BPJS Kesehatan yang menghadapi masyarakat Jihan ya. Iya, yang menghadapi masyarakat setiap hari. Jihan, kalau operasional kantor cabang atau kantor operasional BPJS Kesehatan di kantor nih, itu kita bukanya jam berapa Jihan? Kalau kita kan buka selalu dari Senin sampai Jumat, dari mulai jam 8 sampai jam 3 sore Kak. Jam 8 sampai jam 3 sore ya, kita masih menerima masyarakat yang datang. Oke. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu kita jelasin dulu ya sedikit-sedikit informasi kepesertaan. Kalau yang ingin bertanya silahkan tinggalkan di kolom komentar, insya Allah akan kita jawab. Tapi kita jelaskan dulu nih sedikit gitu kan tentang pelayanan BPJS Kesehatan. Nah kemudian Jihan, ini kan pelayanannya tuh dari pagi ya, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Itu ada istirahatnya nggak sih Jihan? Bisa ada tutupnya nggak sih kantor nih? Kalau BPJS Kesehatan tuh sebenarnya nggak ada tutupnya sih Kak. Memang dari jam 8 sampai jam 3 itu tetap terus beroperasional. Jadi kalau misalnya dalam jam istirahat pun jam 12 sampai jam 2 itu petugasnya tetap ada. Jadi kita itu istirahatnya gantian gitu. Oh, kayak piket gitu ya? Betul. Jadi tetap ada yang stay gitu. Walaupun
ada jam istirahatnya, tapi tukeran gitu ya. Gantian. Jadi Iya, tetap kalau ada yang di pelayanan, nggak akan kosong. Iya benar, nggak akan kosong. Jangan takut ya Bapak Ibu rekan-rekan JKN yang mau ngurus secara tatap muka di kantor seperti Jihan bilang tadi, itu jam 8 sampai jam 3 sore itu kita ada yang stay. Walaupun jam istirahat tetap ada petugas, insya Allah ada petugas yang stay ya Jihan ya. Nah, Jihan di frontliner nih Jihan, berarti mayoritas itu urusan administrasi Jihan kan? Benar. Administrasi kepesertaan, benar ya? Iya. Benar, administrasi kepesertaan. Nah, kepesertaan JKN itu kan sifatnya wajib ya Jihan ya, wajib memang diatur dalam undang-undang BPJS dan Perpres. Betul. Perpres JKN yang paling baru itu nomor 54. Perpres JKN disebutkan bahwa masyarakat atau warga negara Indonesia itu harus dan wajib menjadi peserta JKN. Nah, Putri ini sering dapat nih Jihan pertanyaan gitu kan, bisa nggak sih BPJS kami keluar aja dari BPJS Kesehatan? Bisa nggak sih Jihan? Kalau untuk kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri itu kan merupakan wajib ya, Wajib. sesuai dari yang seperti Kak Putri bilang itu kan sudah diatur di undang-undang maupun di Perpres. Jadi setiap warga Indonesia itu wajib terdaftar di BPJS Kesehatan, baik itu mendaftarkan sendiri, didaftarkan dari perusahaan atau didaftarkan dari pemerintah daerahnya, tapi tetap wajib bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak bisa maksudnya keluar nggak bisa. Tapi kalau non aktif bisa ya Jihan ya? Ada kemungkinan non aktif, mungkin dari perusahaan yang sudah keluar dari perusahaan dinonaktifkan, ada kemungkinan tidak ditanggung lagi oleh pemerintah pusatnya gitu, atau dari perusahaan yang belum membayarkan jadinya non aktif. Non aktif, benar-benar. Jadi keluar tidak bisa karena wajib, gitu. Tapi bisa non aktif. Nah, untuk tahu nih masyarakat gimana sih cara mereka tahu kartu aku tuh aktif atau enggak Jihan? Cara kami tahu tuh gimana Jihan? Boleh dijelasin? Baik Kak. Biasanya kan kalau peserta itu yang datang ke kantor pasti tahunya dari ketika berobat Kak, ngakses layanan baik dari rumah sakit ataupun dari puskesmas kan. Tapi ada kanal lain kok untuk kita mengecek keaktifan pesertanya itu. Bisa dari mobile JKN, kita ada aplikasi mobile JKN, di situ ada info peserta, bisa melakukan pengecekan berkala, atau bisa juga melalui WA Pandawa, di situ juga ada administrasi, informasi atau pengaduan. Jadi pilih informasi nanti kalau di WA Pandawa. Informasi ya. Benar. Di WhatsApp-nya Pandawa BPJS Kesehatan itu ada menu informasi, terus ada informasi status kepesertaan info kepesertaan. Jadi di situ bisa ngecek juga ya. Jadi kita bisa tahu aktif atau enggak gitu kan. Karena memang jangan sampai seperti sebenarnya sih kayak Jihan bilang tadi gitu, kalau biasanya masyarakat tuh tahu saat berobat. Cuman pas akses layanan kan. Cuman sebenarnya sangat kita sayangkan pas sakit baru nonaktif, pas tahu nonaktif gitu. Karena memang kalau sakit itu kan kita rada-rada panik ya Jihan ya. Kayak misalnya dia lagi demam, lagi lemas, tiba-tiba berobat, kartunya nggak aktif kayak gitu kan. Maksudnya jadi kayak nambah beban. Jadi memang mungkin kayak Jihan bilang tadi itu kita ada beberapa kanal cara ngeceknya dari Mobile JKN, dari aplikasi Mobile JKN punyanya BPJS Kesehatan. Itu ada bisa ngecek di situ. Satu lagi Pandawa. Pandawa itu nomor WhatsApp-nya BPJS Kesehatan di 0811865165. Nah, nanti WhatsApp aja itu kayak tadi Jihan bilang ada menu informasi. Pilih informasi, kemudian nanti pilihnya itu info status kepesertaan. Cara pengecekannya itu paling nanti mereka minta nik dari peserta yang mau dicek atau keluarga yang mau dicek. Nik itu NIK, nomor KTP, nomor kependudukan, nomor KTP, sama nanti yang diminta tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun lahir. Nanti itu langsung dibalas sama WA Pandawanya. Jadi itu nggak lama sih, kapan nggak sampai semenit itu. Nggak sampai semenit, iya. Karena memang yang balas itu sistem yang membalas. Jadi memang Bapak Ibu sangat dimudahkan ya saat ini. Mungkin Putri rasa mayoritas kita sudah punya WhatsApp gitu kan, punya WhatsApp untuk texting teman-teman, saudara, sama keluarga, berkomunikasi via WhatsApp. Nah, gunakanlah salah satunya untuk ngecek kepesertaannya JKN rekan-rekan semua. Jadi tidak ada kendala nanti saat akses layanan gitu ya Jihan ya. Nggak panik, bener nggak panik. Apalagi tadi cuman semenit keluar datanya gitu Jihan ya. Cuma diminta nomor KTP sama tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Oke. Jihan, kita jawabin dulu Jihan ya, karena ada beberapa yang bertanya Jihan.
Kak, kalau daftar mandiri, maaf izin, Putri baca dulu nih dari usernya dari Bang Jailangkung. Oke, Bang Jailangkung nanya Jihan, Kak kalau daftar mandiri bisa langsung aktif. Nah jadi kan ini tadi kayak Jihan bilang, peserta itu nggak bisa keluar, betul, tapi bisa nonaktif. Nah terus nonaktifnya itu tergantung juga karena apa gitu kan. Nah ini salah satunya itu daftar mandiri, peserta mandiri ya kalau segmen kita ya Jihan. Segmen mandiri. Segmen mandiri itu mungkin bisa Jihan jelasin. Segmen mandiri itu segmen apa? Terus kalau daftar mandiri bisa langsung aktif atau enggak? Boleh, silakan Jihan. Kalau untuk mandiri itu kan pesertaan yang didaftarkan oleh pesertanya sendiri ya. Jadi itu memang dengan kemauan pesertanya sendiri untuk mendaftarkan ke tanggungan dari mandiri ini. Dan mandiri ini kan dia wajib bayar ya, sakit tidak sakit, iurannya wajib dibayarkan. Kemudian terbagi di 3 kelas. Dia kelas yang pertama itu iuran per bulan 150.000 per jiwa per bulan. Kelas 2 itu yang 100.000 per jiwa per bulan. Di kelas 3 35.000 per jiwa per bulan. Kalau untuk pendaftarannya itu kalau mau langsung aktif itu sebenarnya tidak bisa kalau untuk pendaftaran baru Kak. Kalau pendaftaran baru itu dia ada masa administrasi 14 hari dan itu pasti ada. Kalau pendaftaran baru pasti ada ya, 14 hari masa tunggu ya. Masa tunggu. Sejak didaftarkan. Benar. Tapi itu kalau untuk pendaftaran baru. Kalau misalnya sudah pernah didaftarkan baik dari perusahaan ataupun dari pemerintah kemudian non aktif, itu kalau mau didaftarkan ke mandiri dan langsung aktif kita bisa buka tagihan 14 hari. Jadi itu langsung aktif tapi kita buka tagihan non 14 hari, non 14 hari itu akan terbaca dari kartu peserta ini non aktif. Jadi mungkin ada kita buka tagihan dari bulan terakhir pesertanya aktif. Iya, itu tagihannya otomatis muncul ya Jihan, otomatis muncul. Itu tapi hanya untuk yang sudah pernah terdaftar dan beralih sebagai mandiri, mau beralih sebagai mandiri ya. Memang sebenarnya tuh kayak tadi balik lagi nih rajin-rajin ngecek gitu kan, kapan nggak aktif gitu kan, mau nggak aktif kita langsung urus. Karena kalau memang udah lama atau misalnya pas diurus tuh pas lagi sakit bakal ada batu-batu kerikil yang maksudnya karena lagi panik gitu kan, ada masalah misalnya segala macem gitu. Jadi memang yang terkendala seperti itu. Berarti memang kalau untuk langsung aktif daftar baru nggak bisa ya Jihan? Iya, itu pasti ada masa tunggu 14 hari. Nah setelah 14 hari bisa bayar iuran langsung aktif. Langsung bisa digunakan. Saat bayar iuran itu ya, setelah bayar iuran. Oke, gitu ya Bang Jailangkung jawabannya. Selanjutnya dari Pak Bang Ugroh. Min, kenapa P3K golongan 9 lajang itu kelas 2? Kenapa yang kawin kelas 1 nggak adil? Ini sepertinya mispersepsi ya Jihan ya. Mispersepsi. Jihan mau jelasin atau Putri jelasin? Boleh Kak, coba. Boleh, Putri jelasin dulu. Jihan tambahin ya kalau ada yang kurang. Jadi Bang Ugro sebenarnya untuk P3K ini dia dasar penetapan kelasnya mau kelas 1 atau kelas 2 itu bukan berdasarkan golongan atau bukan berdasarkan lajang atau kawin. Dasar penetapan kelasnya adalah dari upah atau dari gaji yang dilaporkan oleh pemberi kerja atau dari Satker ke BPJS Kesehatan. Jadi kalau memang gaji P3K itu di 4 juta, di atas 4 juta, 4 juta Rp1 itu di kelas 1. Gitu benar ya Jihan ya? Nah, untuk P3K yang gajinya di bawah 4 juta itu kelas 2. Nah, jadi bukan berdasarkan golongan dan bukan berdasarkan lajang atau kawin. Bener ya Jihan ya? Nah, jadi gitu ya Bang Ugro, kalau memang gajinya di atas 4 juta, nah minta tolong ke Satkernya untuk update data. Bener. Atau bisa datang sendiri juga ke kantor. Oh iya, boleh. Apa aja Jihan bawanya nih kalau untuk P3K? Kalau yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan, kemudian memang ada perubahan di gajinya, mulai diupdate dengan bawa SK golongan terakhir atau SK dengan SK terakhir lah pokoknya. Kemudian daftar gaji utang bulan berjalan, yang di situ memang sudah tertera gitu kan gaji terbarunya. Baru nanti kita laporkan di kantor juga boleh. Di situlah kita ngecek ya gaji yang didaftarkan itu berapa gitu kan, jadi kita update. Daftar gaji lintang Jihan ya? Iya. Daftar gaji lintang memang kayak landscape gitu kertasnya ya. Ada juga nama-nama temennya kan. Oh iya, itu biasanya kenapa perlu itu biar nampak ini ya, biar nampak jumlah tunjangan-tunjangan segala macam ya.
karena detail soalnya di sini. detail karena untuk juga kita bisa menanggung atau mendaftarkan si tanggungannya ini gitu kan. Apakah memang kayak Bang Ugro tadi ini yang kawin gitu, yang kawin pasti punya istri atau punya suami, punya anak. Nah di daftar gaji lintang itulah kelihatan gitu ya Bang Ugro, mungkin semoga bisa menjawab ya. Kemudian untuk Bang atau Kak User, kalau pengambilan uang pensiun bisa nggak pas 56 tahun? Mohon maaf, kami BPJS Kesehatan ya Bang. Jadi kita memang program yang kita jalankan itu program jaminan kesehatan. Nah untuk program jaminan pensiun, hari tua, kecelakaan kerja, kematian itu ada di BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, dan itu beda kantor sama kita ya Jan ya. Pembentukan badannya juga berbeda, undangnya sama tapi memang di dua badan terpisah, ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Telepon ya. Oke. Sip.